Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa kembali kita pada mata kuliah Jurisprudensi Hukum Keluarga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu fungsi jurisprudensi hukum keluarga. Materi ini atau fungsi jurisprudensi hukum keluarga ini masuk pada CPMK 1, yaitu mampu menguasai konsep, teori, dan fungsi jurisprudensi sebagai sumber hukum dan sistem hukum Indonesia dalam sistem hukum Indonesia dan hukum keluarga Islam. Kemudian ini juga masuk pada sub CPMK 1, yaitu mampu menjelaskan konsep dasar dan fungsi jurisprudensi dalam sistem hukum nasional dan hukum Islam. Kemudian selanjutnya kita akan mengawali pembahasan ini dari definisi dan kedudukan jurisprudensi. Definisi jurisprudensi yaitu putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, yang dimana hal tersebut diikuti secara konsisten oleh hakim lain dalam memutus perkara sejenis, serta diakui oleh Mahkamah Agung sebagai landasan hukum formal. Kemudian kedudukan jurisprudensi, meskipun di Indonesia menganut sistem hukum civil law, akan tetapi jurisprudensi juga diakui sebagai sumber hukum sekunder yang sangat krusial guna untuk memperjelas, melengkapi, dan menyelaraskan kompilasi peraturan hukum positif tertulis. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi jurisprudensi dalam hukum keluarga. Yang pertama, mengisi kekosongan hukum. Jurisprudensi berfungsi melengkapi peraturan perundang-undangan yang belum mengatur secara rinci persoalan hukum keluarga. Hakim melalui putusannya dapat menemukan hukum untuk menyelesaikan persoalan yang belum diatur secara rinci atau tegas dalam undang-undang. Kemudian yang kedua, memberikan kepastian hukum, yaitu jurisprudensi dimungkinkan para pihak memperoleh gambaran mengenai kecenderungan putusan pengadilan terhadap perkara tertentu, sehingga dapat memberikan prediktabilitas dan kepastian hukum. Kemudian fungsi jurisprudensi yang ketiga yaitu mewujudkan keseragaman hukum. Putusan yang telah menjadi jurisprudensi dapat menjadi pedoman bagi hakim, bagi hakim lain dalam memutus perkara serupa, sehingga tercipta sebuah kepastian dan keseragaman hukum. Kemudian yang selanjutnya, sarana pembaharuan hukum. Nah, jurisprudensi dapat menjadi sarana pembentukan dan perkembangan hukum keluarga sesuai dengan dinamika masyarakat yang ada di kehidupan sehari-hari. Banyak perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia yang dipengaruhi oleh putusan pengadilan sebelum kemudian dikodifikasi dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian fungsi jurisprudensi yang terakhir yaitu mewujudkan keadilan. Hakim dapat menggunakan jurisprudensi untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan rasa keadilan masyarakat, sehingga dalam perkara keluarga, pertimbangan mengenai kepentingan terbaik, misalkan bagi anak atau bagi perempuan, maupun kemaslahatan keluarga, seringkali dikembangkan melalui jurisprudensi. Kemudian yang selanjutnya yaitu proses lahirnya jurisprudensi. Putusan hakim tidak semerta-merta dikatakan jurisprudensi. Jurisprudensi harus melalui beberapa proses atau beberapa tahap. Yang pertama, harus berawal dari putusan perkara konkret yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau juga disebut inkrah. Kemudian diikuti berulang-ulang oleh majelis hakim di pengadilan lain dalam memutus perkara serupa. Kemudian yang selanjutnya harus melalui proses eksaminasi formal, atau dengan kata lain harus mendapatkan validasi dari Mahkamah Agung.